Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Maijon Tuah Tondang. Saya mengajar di SMP Yayasan Tiga Putra Persada PT Utahayan, Kecamatan Tambus, Sairokan Hulu, Riau. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG di Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 712305911022, di mana pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN dengan materi saya yaitu teks berita. Untuk melihat bagaimana videonya, kita lihat video UKIN berikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Oke, tepuk tangan kalau luar biasa. Baik, sebelum kita ke pelajaran kita, mana ke kelas kita? Oke, ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Baik, kalau semuanya hadir berarti kita semua bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang Bapak bawakan hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi kita, supaya pelajaran kita diberkati, silakan ketua kelas tunjuk satu orang siapa yang membawakan doa kita. Christian, Pak. Oke, silakan Christian. Sebelum kita memulai pelajaran kita, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita lanjutkan silakan dilihat mejanya kerapian. Ada tidak sampah? Sudah rapi semua ya? Baik, sebagai semangat nasionalisme kita, terutama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional kita. Kita bersemangat, mari berdiri bersama. Bapak bantu dengan kita harus semangat ya, semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke materi kita. Kita akan masuk ke materi tentang berita. Materi berita ini yang menjadi kompetensi dasar kita adalah unsur-unsur berita. Kita akan menjelaskan pengertian teks berita yang pertama, setelah itu nanti ciri-ciri teks berita, lalu menganalisis unsur-unsur berita 5W tambah 1H. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kira-kira ada tidak yang tahu pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas 7 ya, karena ini kan kita baru masuk di kelas 8 dan ini adalah materi yang baru. Apakah ada yang ingat teks apa saja yang dipelajari di kelas 7? Oke, silakan. Pelajaran sebelumnya yaitu teks deskripsi. Oke, teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sebuah tempat ataupun kejadian. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Berarti teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan bagaimana sebuah tempat itu seakan-akan kita bisa melihat. Ada lagi? Satu lagi? Kira-kira teks apa yang sudah kita pelajari di kelas 7? Teks apa? Teks eksposisi. Oke, teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah informasi-informasi yang berisikan informasi yang singkat, jelas dan akurat. Oke, baik, berikan tepuk tangan.
benar sekali ya, sekalipun kita sudah masuk ke kelas 8, kita harus mengingat pelajaran kita di kelas 7 juga. Setelah kita selesai melihat apa yang akan kita kerjakan, maka tujuan pembelajaran kita untuk teks berita ini, yang pertama, tujuan pada hasil belajar. Kalau dalam pembelajaran kita, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kita harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya. Lalu saya tanyakan kalian kembali. Kira-kira dalam kehidupan kita yang nyata, bukan hanya di sekolah, bukan hanya mempelajari materinya, apa kira-kira manfaat, apa kira-kira tujuannya kita mempelajari berita ini? Oke, silakan. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita peroleh dari sebuah berita. Oke, tepuk tangan untuk ya. Ya, benar ya. Jadi kalau di tempat tinggal, di update di masyarakat, itu tidak hanya untuk dipelajari unsur-unsurnya, tetapi kita ada manfaatnya. Ada kejadian di kampung tetangga kita. Kalau ditanyakan itu berita tentang apa, kita harus akurat memberikan informasi. Baik, sekarang mari kita lihat ke selanjutnya kita. Baik, kita lanjutkan. Apa kira-kira teks berita ini? Di sini masih ada judul. Sebelum saya tunjukkan definisi teks berita ini, coba definisi singkat, siapa yang bisa? Definisi singkat, berita itu apa? Oke, silakan. Teks berita itu adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang sedang atau yang sedang terjadi. Oke, terima kasih, silakan duduk. Berarti teks berita itu mengenai informasi. Tidak, yang tadi yang dikatakan si Olive. Mari sama-sama membaca. 1, 2, 3. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan dalam media cetak maupun elektronik. Baik, teks berita adalah teks yang berisi informasi. Berarti intinya adalah Informasi. Intinya berarti adalah informasi. Kira-kira kalau berita itu saya akan tanya dulu. Saya tanya Gloria dulu. Gloria, berita itu kita peroleh dari mana saja? Dari koran, satu. Radio yang lain. Televisi yang lain. Handphone. Oke, handphone. Boleh yang lain. Majalah yang lain. Dari internet. Dari radio. Kerja. Ciri-ciri teks berita. Silakan dibaca kira-kira di antara ciri-ciri ini yang mana yang kalian kurang paham. Baik, silakan. Apa itu, Pak? Oke, bersifat objektif. Ada yang tahu kira-kira objektif itu apa? Oke, silakan. Objektif itu artinya apa adanya dan tidak dilebih-lebihkan atau tidak diperlukan. Oke, berikan tepuk tangan. Berarti tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurang. Jadi berita itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Apa adanya saja. Contohnya, kalau yang banjir itu hanya selutut, cukup hanya selutut. Jangan kamu memberikan informasi yang berlebihan. Ya, ada yang lain yang belum kalian paham? Silakan. Mengapa teks berita harus sesuai dengan fakta? Berarti nomor 1, berarti A. Ya. Kenapa teks berita harus sesuai dengan fakta? Saya lempar kepada kalian. Kira-kira kenapa harus fakta? Siapa yang tahu fakta? Ada yang tahu? Oke, Gigi, fakta itu apa? Nyata.
Ada yang lain? Oke, silakan Paul. Kejadian sebenarnya Pak. Kejadian yang sebenar. Dari jawaban kalian itu memang benar. Berarti sudah bisa kita ambil kesimpulan kenapa berita itu harus fakta. Kenapa berita itu harus benar-benar terjadi. E dan A itu saling berhubungan. Bersifat apa adanya berarti bersifat fakta. Ada yang belum kalian ketahui dari ciri-ciri teks berita? Oke. Kronologis. Baik. Kronologi sesuai dengan urutan waktu. Jadi kalau diawali dari apa kejadiannya, mengapa, di mana, kapan, sampai bagaimana, itu harus sesuai dengan kronologi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur teks berita 5W1A, apakah ada pernah kejadian di kampung Abdeli ataupun di kota kamu? Coba beritahukan, satu saja berita. Tentang apa dia? Baik, sebelum kita masuk ke unsur 5W1A, adakah yang kalian pernah tahu kejadian atau berita satu saja di tempat tinggal kalian? Silakan. Kejadian tabrakan, Pak. Tabrakan, kecelakaan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Kejadian kebakaran Pak. Kebakaran. Oke, baik, terima kasih. Jadi banyak kejadian di kampung kita ya. Jadi berita itu tidak harus kebakaran, kecelakaan, kebanjiran. Acara bisakah kita buat berita? Bisa acara? Jadi tidak hanya berita tragedi ya, berita pesta juga bisa kita sebut. Berita bersenang-senang juga bisa, ya. Kampanye bisa. Unsur teks berita ada 5 W dan W yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima dan yang how, bukan how. Mari kita bahas satu persatu. Judul besar kita adalah berita. What, apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga, how, Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? ada yang tidak kalian pahami di sini? Supaya lebih jelas, mari kita masuk ke contoh. Ini untuk video. Namun supaya kita lebih fresh lagi, lebih bugar lagi, mari kita ice breaking sebentar. Semangat, Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke. Selanjutnya, kalau saya katakan genap, tepuk sekali. Kalau saya katakan ganjil, jangan tepuk. Oke? 2, 5. Kurang konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, di sini ada contoh video berita dalam bentuk video. Dengarkan, perhatikan. Kalau kita memang sudah paham apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa, ya, apa yang terjadi, kebakaran, ini dan lain sebagainya. Nanti dari contoh ini akan kita lihat. Berita yang sudah kita lihat di Salindia yang baru saja, kira-kira keterkaitannya dengan unsur 5W
dan 1H. 4. Siapa yang tahu? Oke, silakan berdiri. Mobil itu tewas tertabrak polisi. Wu. Siapa? Oke, silakan. Sopirnya. Apa yang terjadi dengan sopir? Tewas. Oke, berikan tepuk tangan. Benar sekali. Ada pertanyaan tentang 5W tambah 1H? Baiklah anak-anak, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dan kita rasa semuanya sudah jelas mengenai unsur-unsur 5W 1H, ini saatnya kita masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Kita bekerja di dalam kelompok untuk membuktikan kemampuan kita dalam menyelesaikan unsur 5W 1H di dalam berita. Di sini Bapak sudah menentukan siapa saja yang menjadi kelompoknya. Bapak sudah memilihnya sesuai dengan perbedaan kita, pengetahuannya, keheterogenan kita. Ya. Baik, sebelum masuk ke dalam diskusi kalian, apakah kelompok AB siap untuk diskusi? Siap diskusi. Kelompok Joshua, Siap diskusi. kelompok Christian. Siap diskusi. Baik, di sini sebelum kalian melaksanakan diskusi kita, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja kalian. Apa yang harus kalian kerjakan? Apa perintahnya? Sudah ada di LKPD. Ya. Ya. Jadi ini kelompok kalian tadi. Ini LKPD-nya. Jadi kalian harus tahu LKPD yang disalin dia sama dengan apa yang Bapak berikan kepada kalian. Silakan Christian dibagikan LKPD. Langsung dikasih kelompok baik. Baik, untuk selanjutnya. Sebelum kalian kerjakan, di LKPD kan ada 4 judul yang harus kalian kerjakan. Mari kita cabut nomor dari trompet ajaib. Di sini sudah ada beberapa judul berita. Nanti ketua kelompoknya mengambil. Bebas ya, tapi jangan diambil 2. 1 saja. Lalu bacakan. Kecelakaan di ujung Batu Rokan Hulu. Oke, ditunjukkan. Oke, sah? Sah. Oke, silakan duduk. Yang lain? Silakan, kelompok Indah. Kebanjiran di Pekanbaru. Oke. Oke, baik. Trompetnya masih bunyi nih. Oke. Buat. Kecelakaan bis. Oke, tunjukkan. Sah? Sah. Oke, yang terakhir. Ini. Baik. Silakan dengarkan sebentar. Di dalam pengerjaan kita ini, diskusi kita ini, kan ada 6 item yang harus kita tarik ya. Yang pertama apa? Oke, dan lain sebagainya sebanyak 6. Ternyata di kelompok kita ada berapa orang? 6 ya, sebagian 5. Kalau orang, jadi kalau tadi 6 item 6 orang, pas kalau kalian itu kan 5 orang, berarti 1 orang mengerjakan 2, selebihnya mengerjakan satu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan dari cara, ada yang bingung? Sudah paham? Silakan dikerjakan selama 10 menit. Ya,
Dikerjakan selama 10 menit. Di antaranya jalan panjang. Contohnya ini kan panjang kan Kak. Untuk muat di sini ini ditulis secukupnya aja. Oke, ditulis secukupnya saja. Nanti di baliknya atau di kertas lain juga silahkan dituliskan. Nanti kita hektarkan. Lalu itu yang dibawa ke depan untuk presentasi. Paham ya? Oh, saya Oke, sekarang. Oke, cut dulu. Pak, ini bisa nggak kami fotokopi biar nanti pas presentasi Oke, ini difotokopi ya supaya tidak susah menulis sebanyak ini. Jadi boleh kita fotokopi, kita punya mesin fotokopi, silakan. Tiga. Ini sudah disalin, nanti kita tekan berapa lo? Kayak Baiklah anak-anak, batas untuk mengerjakan diskusi unsur 5W1H sudah berakhir. Maka sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur-unsur berita. Besar harapan saya di dalam presentasi ini semua dapat kerjasama menjawab ataupun memberikan masukan demi membangun cara belajar kita nantinya. Oke, kelompok Arif sudah siap? Oke, kelompok Indah siap? Ada yang terlebih dahulu yang ingin maju? kelompok kami. Oke, kelompok Oleh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Oleh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil diskusi. Saya selaku ketua kelompok yaitu Sono Biasa saya. Saya Julian Salina. Oke, di sini kami ingin menunjukkan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur teks berita. Yang pertama ada awal. Yaitu kecelakaan lalu lintas atau lalu lantas, tabrakan gugur di ujung batu, batu sewa. Yang kedua ada Kemudian yaitu Akyar, Sarmalisan, Berjali, Rizky Al-Faridi, M.Andi, Yusuf Romanto, Ibda, Yudi. Semacam lebih dari arah ujung batu menuju pada pengarayaan bergerak agak terlalu dalam kita semacam itu. Selanjutnya kalabrak beruntun menyebabkan akhir. Oke, itu sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya selaku dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah teks berita kalian itu fakta? Kita boleh Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Teks berita ini memang merupakan fakta. Ada pertanyaan? Saya selaku dari kelompok 3 menanyakan, minta tolong dibacakan wajah sekali lagi. Poinnya ada 25 tanpa nomor polisi yang dikendarai Asia warga desa Pematang Sebi dari arah ujung batu menuju Pasir Pangarayaan bergerak agak ke kanan. Jalan lintas Pematang. Kelompok Anda menambahin juga adanya sepeda motor yang berlawanan dari arah berlawanan yang melaju kencang. mengapa kalian membuat di HAU ada yang mulai dari yang paragraf terakhir, sedangkan itu Itu adalah yang memang benar-benar informasi yang terjadi di situ, bukan opini. tapi kan itu tidak termasuk dengan kronologi kecelakaan. Termasuk karena di situ dikatakan di sini sepeda motor itu sudah ditangani, kan itu sudah ditangani dia sama Kapolres yang ada di situ. Ya, tapi kan sudah dibahas penjelasan. Sudah ada di atas juga sudah ditangani. Di mana Udah, beberapa ya itulah yang dibawa dari rumah sakit RSUD. jadi RSUD di situ. Di sini nggak ada yang dikatakan sudah ditangani.
yaitu Samasa di depan akhir. Enggak, akhir itu meninggal, makanya dinyatakan dalam di sini itu sudah ditangani ini sama Polresnya, kalau dia meninggal, jadi itu masalah menangani. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami presentasikan dengan ucapan terima kasih. Baik, itu sangat bagus ya kelompok yang pertama maju tadi, penuh keberanian dan juga tanggung jawab dengan tugasnya. Jadi harapan saya kelompok yang selanjutnya juga begitu. Ada yang berani sebelum bapak tunjuk? Oke, nah, Mbak Ika. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang diketuai oleh saya Ika Tinawati Pangaribuan. Unsur. Yang pertama, kuat. Kuatnya ialah kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Yang kedua, ialah memakan korban 130 orang dan 2 anggota polisi yang bernama Bribtu Fajar Yoyo Pujiono dan Brigadir Andi Purwani. Kan kita ini bertanya. Ya, suruh saya. Bisa diulangi ininya? Punya memakan korban 130 orang dan memakan korban 130 orang dan 2 anggota polisi yang bernama Bribtu Fajar Yoyo Pujiono dan Brigadir Andi Purwani. Oke, itu kan sebenarnya yang berbeda. Jadi seharusnya ketika kalian mengatakan tidak usah yang pertama itu memakan yang itu memakan korban itu tidak usah dibuat langsung aja berapa usah kalau kayak memakan korban Mantap kurang jelas, jadi kami nggak kerja. karena ini kan cuma yang terlibat jadi itu nggak terlalu langsung aja siapa aja yang terlibat dalam itu. Terima kasih. Itu kan kalau jelas semua yang ada di KLB itu bersifat objektif karena tidak ditambah-tambah dia. Siapa yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Sekian dari kami. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kami. Jadi besar kami adalah random. Saya selaku ketua. Saya Gloria Kaya. Oke, kami masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini terdapat unsur berita. Yang pertama, Wan. Kami persilakan Ida Ray. Jadinya sebuah bus wisata mengalami medan blong dan menabrak 2 mobil, 2 rumah, serta 1 warung di Jalur Wisata Bukit, Kabupaten Tegal. Oke, selanjutnya. Ingat menjemput adik 6 orang yaitu warga sekitar Gunung Panggung dan Gunung Panggung. Arahkan kursi blong dan tidak berfungsi. Terus melaju cepat menuju ke arah bawah. Sementara di depan ada pohon keras dan akyat yang melaju sehingga tetap berhenti. Selama bus berhenti, kata Adil, ban kendaraan diganjal. Setelah sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya, baik kita. Saya ingin sedikit menunggunya. Kemudian sebelum ada 6 orang yaitu warga sekitar, penumpang bus dan penumpang mobil. Oh, saya ingin memberi masukan. Kenapa kalian membawa warga sekitar? Seakan-akan itu membuat apa yang terjadi di tempat kecelakaan itu, bukannya wisatawan. Tapi di situ juga ada yang dibilang melibatkan warga sekitar. Iya benar warga sekitar. Karena apa? Itu kan yang terlibat dalam sini. Sedangkan kalau polisi kan kalau kamu tadi mengatakan emang dia ikut kecelakaan, ya memang dia tidak ikut kecelakaan. Tapi ketika kamu
nggak terlibat dalam masalah ini? Karena ini bertanya, kami persilakan. Tidak, jika tidak, kami akan tutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Oke, silakan yang terakhir. Oke, kelompok 3 siap presentasi. Siap. 2022. Masalahnya sekarang kita ini cuma membahas. Jadi ya memang ini dulu aktual di pada bulan 12 tanggal 2020 itu. Cuma sekarang ini kan kita cuma disuruh untuk menuliskan 5W pasal 1 banyak. Oke, dari teman-teman sekalian, kami tutup presentasi kami tekan banyak terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baiklah, anak-anak, sungguh luar biasa hasil presentasi kita hari ini. Bagaimana dimulai dari diskusi, bagaimana kalian mengerjakannya, sampai mempertanggungjawabkannya. Maka Bapak merasa ini adalah suatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi besar harapan saya, hal-hal seperti ini tetap harus kita pegang teguh di dalam pembelajaran kita. Baik, dari semua peserta yang sudah presentasi hari ini, kebetulan kita sudah selesai semua, mantap, bagus. Maka sudah Bapak periksa nilai sikap, nilai tanggung jawab, nilai materi kalian, dan untuk presentasi dengan nilai tertinggi, dengan nilai 86, itu jatuh ke kelompok si Ika. Silakan tepuk tangan untuk kelompok C. Tetap semangat. Jadi kita ini presentasi walaupun banyak beda pendapat, Bapak berharap itu semua adalah untuk kebaikan kita. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini, apakah ada yang bisa memberikan masukan tentang cara belajar kita hari ini? Oke, silakan Kak. Dimasukkan bahwa pelajaran kita ini sangat menyenangkan dan bagus untuk dalam berdiskusi. Oke. Berarti kita harus melanjutkan pembelajaran yang seperti ini ya. Ada lagi? Menurut Christian, coba bagaimana cara pelajaran kita hari ini? Cara pembelajaran kita pada hari ini itu sangat menarik, walaupun terkadang membuat hati deg-degan, tapi itu sangat baik untuk menguji mental seorang siswa. Oke, tepuk tangan. Demikian, jadi harapan Bapak kita pertahankan cara belajar kita ini, tetap kompak, tidak ada perselisihan di antara kita ya, tidak ada perselisihan di antara kita. Baik, untuk pelajaran kita selanjutnya minggu depan, besar harapan Bapak ketika saya akan bertanya mengenai materi, struktur dan kebahasaan teks berita, maka kalian sudah memahami. Pelajarilah di rumah. Ada pertanyaan? Baik, sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas menyampaikan siapa yang mau membawakan doa. Untuk doa penutup kita, saya minta Pak Kiai